teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Sembilan belas tidak berhak menghakimi. From Mas Mean, kapan kita ke pelaminan, Sekar? Di Mas Mean, Mas? From Mas Mean, tadi nenek nanyain kamu. Kemana Sekar kok nggak ikut, gitu katanya. Di Mas Mean, waktu itu, nenek kelihatan nggak suka sama aku, Mas. From Mas Mean, waktu itu juga Mas mikirnya gitu. Tapi dilihat-lihat dari cara nenek nanyain kamu tadi, Mas sekarang malah mikir kalau nenek mulai menerima kamu, Sekar. Di Mas Mean, aku ikut seneng dengernya, Mas. From Mas Mean, Mas ajak besok ke rumah, mau ya? Di Mas Mean mau, Mas. Tapi aku harus persiapan. Nenek suka apa aja? From Mas Mean, udah, kamu nggak perlu bawa apa-apa. Di Mas Mean, harus bawa, Mas. Nenek suka makanan apa? From Mas Mean, nenek suka yang manis-manis. Kamu kan sudah manis, jadi bawa kamu dah cukup. Di Mas Mean, Mas, kalau nggak dijawab, aku nggak jadi ikut. From Mas Mean, jangan gitu atuh. Di Mas Mean, kalau gitu, jawab pertanyaan aku. From Mas Mean, nenek suka dodol. Kamu tahu dodol? Di Mas Mean, yang biasanya ada di acara nikahan orang Jawa, kan? From Mas Mean exactly. Nenek suka banget dengan itu. Apalagi kalau dodolnya itu ditaburi wijen yang banyak. Di Mas Mean, untung aku ada resep turun-temurun dari almarhumah nenek aku, Mas. From Mas Mean, alhamdulillah kalau gitu. Jadi kamu nggak perlu susah payah untuk cari resep baru. Di Mas Mean, tapi, Mas. Mengenai latar belakang aku emotikan wajah menunduk. From Mas Mean, Sekar, Mas boleh telepon? Mas ingin cerita, kalau lewat chat kayaknya kurang efisien. Di Mas Mean, boleh. Mean kemudian menelpon Sekar. Dengan senang hati, Sekar mengangkat teleponnya. Nah, kalau begini enak ngobrolnya, ucap Mean. Mas, keluarga kamu terlalu sempurna. Mulai dari agama, karir, latar belakang, dan segalanya. Aku ngerasa nggak pantas jika tiba-tiba ikut bergabung di tengah mereka. Apalagi, dengan masa lalu aku yang sangat menjijikan. Keluarga kamu terlihat seperti cemara, sedangkan keluarga aku hancur berantakan. Ayah aku mantan narapidana. Mas, masih ada waktu untuk kamu berpikir ulang sebelum terlambat. Sekar mengungkapkan kekhawatirannya, meminta Mean untuk mempertimbangkan kembali. Sekar, melihat kamu seperti ini, Mas jadi teringat sebuah cerita. Ucap Mean dengan lembut. Cerita apa, Mas? Sekar, setiap keluarga pasti memiliki kekurangan masing-masing, termasuk keluarga Mas sendiri. Dulu, Mas memiliki seorang kakak perempuan. Namanya Mbak Bening. Mbak Bening adalah orang yang sangat tenang, polos, bisa dibilang polosnya itu yang sampai terlalu. Kemudian, karena orang tua Mas selalu mengirim anak-anaknya ke pondok, ayah dan ibu juga ingin mengirim Mbak Bening ke pondok. Tetapi, Mbak Bening menolak dengan keras. Karena menurutnya, di pondok tidak bisa bebas, tidak bisa menggunakan ponsel, dan sejenisnya. Nah, karena orang tua Mas cukup keras, mereka tetap bersikeras untuk mengirim Mbak Bening ke pondok. Tetapi, Mbak Bening juga sama-sama keras kepala. Untuk menghindari masuk pondok, Mbak Bening ngelakuin hal yang membuat ayah dan ibu sangat marah. Dia nekat melakukan hubungan intim dengan pacarnya hingga hamil, dan sayangnya pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Sekar terdiam, matanya melebar karena terkejut mendengar kabar itu. Mas tunggu, sebenarnya kamu nggak perlu nyeritain semuanya ke aku. Mas, itu adalah aib keluarga kamu. Sekar, jika kamu bersedia untuk terbuka dengan Mas, maka Mas juga harus terbuka dengan kamu. Mas hanya ingin kamu tahu bahwa di balik keluarga yang terlihat baik-baik saja dan sempurna, Allah pernah memberikan ujian sebesar itu. Boleh Mas lanjutkan ceritanya?
Sekar secara refleks mengangguk, meskipun Meyan tidak bisa melihatnya. Boleh, Mas. Singkat cerita, ayah dan ibu pernah tidak menganggap Mbak Bening sebagai anak lagi. Mbak Bening diusir dari rumah dan tinggal bersama nenek. Mbak Bening juga mengalami depresi hingga tidak mengenali dirinya sendiri. Dokter sebenarnya menyarankan agar Mbak Bening dirawat di rumah sakit jiwa, tetapi nenek menolak. Nenek bersikeras untuk merawatnya. Kemudian, bayi Mbak Bening lahir, tetapi Allah berkehendak lain, bayi Mbak Bening meninggal dunia. Saat itu, keluarga Mas benar-benar mengalami masa-masa sulit. Mas, yang saat itu masih berusia 15 tahun, bingung mencari cara untuk membujuk ayah dan ibu agar mau memaafkan Mbak. Ingatan Sekar seakan terbawa kembali ke masa lalu. Sekar berpikir bahwa hanya dirinya yang harus menghadapi ujian seberat itu di dunia ini. Namun ternyata, ada orang lain yang juga mengalami nasib yang sama. Tetapi, alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, ayah mulai berdamai dan bersedia menerima Mbak sebagai anaknya lagi. Dan Mbak juga perlahan-lahan mulai membaik. Meskipun masih ada trauma yang tertinggal yang membuat Mbak tidak memiliki niat untuk menikah atau memiliki hubungan dengan laki-laki lagi. Saat ini, Mbak mengabdikan dirinya di pondok pesantren di Kediri, Sekar. Mas, sekarang, kamu bisa menyimpulkan bahwa setiap keluarga memiliki kekurangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jika seseorang sudah berusaha berubah, apakah kita pantas menghakimi mereka atas kesalahan mereka di masa lalu? Tanya Meyan dengan tulus mempengaruhi hati Sekar. Tak bisa menahan lagi, Sekar menangis. Sekar sekarang percaya dengan semboyan sederhana bahwa selalu ada pelangi di balik hujan. Mungkinkah Meyan adalah pelangi yang Tuhan sediakan untuknya? Pesan yang ingin Mas sampaikan dari kisah nyata keluarga Mas adalah bahwa setiap orang yang pernah melakukan kesalahan juga berhak bahagia. Mereka juga berhak merasakan keindahan kehidupan, merasakan kebahagiaan memiliki keluarga, dan merasakan keindahan beribadah. Sekar, jangan terlalu menghukum dirimu sendiri dengan membatasi kebahagiaanmu hanya karena kesalahan yang pernah kamu lakukan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, mereka juga berhak mendapatkan maaf. Mas, aku sampai nangis karena saking terharunya. Pantes aja setiap Mas ngadain seminar motivasi, banyak banget yang dateng, apalagi kaum hawa. Apa yang Mas sampaikan hanya apa yang Mas rasakan, Sekar. Mas juga merasakan sakit hati setiap kali kakak Mas dihina oleh teman-temannya kala itu. Jadi, Mas sama sekali tidak ingin menghakimi masa lalu kamu. Yang terpenting bagi Mas sekarang adalah bagaimana kamu yang sekarang. Menurut Mas, kamu berada di atas kata pantas untuk berdampingan dengan Mas di pelaminan. Terima kasih, Mas. Aku benar-benar terima kasih. Berkat kamu, aku semakin ingin bahagia. Syukurlah. Sekarang, kamu tidur, ya? Sudah malam juga. Besok Mas akan jemput kamu jam 10. Baik, Mas. Jangan lupa mampir ke judulku yang lain, ternoda oleh guruku sendiri, Gelora Berbahaya Sang Penggembala. Jangan lupa untuk follow juga Instagram, @johnmora. Sehat selalu kesayangan semua. 20. Skincare sejuta umat. Pagi harinya, Nathan terbangun dengan posisinya yang masih sama seperti sebelumnya di atas kursi restoran. Tidak ada pegawai restoran yang berani membangunkannya. Ketika ia mengangkat wajahnya, pandangannya kosong saat melihat makanan di depannya yang sudah berantakan karena hujan. Kemudian, pandangan Nathan beralih ke kursi kosong di depannya. Ternyata, sampai pagi pun kursi itu tetap kosong. Sekar tidak datang. Nathan tertawa miris. Sesaat kemudian, ia berteriak. Namun, sesaat setelah itu, ia kembali tertawa. Para pegawai restoran yang berdiri dari kejauhan memandang dengan heran. Pasti tuh pria udah gila. Lihat, bibirnya pucat banget. Kasian sih sebenarnya, tapi ya sudahlah. Takutnya malah dimarahin kalau kita dekati. Mungkin dia lagi mau ngajak pacarnya keluar, tapi pacarnya nggak mau datang. Atau mungkin mereka lagi ribut. Terus dia mau minta maaf dengan cara romantis, tapi si cewek tetap cuek. Sudahlah, jangan banyak gosip. Nathan memutuskan untuk berdiri. Dengan langkah gontainya,
ia berjalan menyusuri tepi pantai dan akhirnya sampai di tempat parkir mobilnya. Setelah masuk ke dalam mobil, ia bersandar di kursi mobil sambil memejamkan mata. Setelah merasa cukup stabil, Nathan mengambil kembali ponselnya. Banyak pesan masuk yang belum dibuka. Mayoritas pesan berasal dari Aga. Tidak lama kemudian, perhatiannya tertarik pada notifikasi panggilan telepon. Panggilan dari Aga. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ucap Nathan. Akhirnya, kemana aja lo? Nyokap lo semalam nyariin, sepertinya ada hal penting yang perlu dibicarain. Kata Aga dengan nada frustrasi. Surabaya. What the hell? Jangan bilang lo. Belum sempat Aga merampungkan ucapannya, Nathan menyela. Bener. Sekar. Gue datang untuk Sekar. Terus gimana? Dia nggak datang, ya? Jawab Nathan dengan suara lemah dan serak, terdengar tak bersemangat. Kepalanya terasa pusing setelah semalaman kehujanan di pinggir pantai. Mampus! Umpat Aga. Nathan tak menjawab, tapi Aga bisa mendengar isak tangis kecil dari ujung telepon. Wait! Lo nangis? Enggak. Jawab Nathan dengan suara serak. Terus apa kalau nggak nangis? Telinga gue belum budak. Bukan nangis, tetapi hanya mengeluarkan air mata. Nathan? Ya Allah, Nathan! Aga menggosok pelipisnya, merasa pusing. Di satu sisi, dia kesal dengan sikap bodoh sahabatnya yang sulit diberi nasihat. Namun, di sisi lain, Aga juga merasa iba. Nat, please, sekali aja dengerin gue. Lupain Sekar. Dia udah bahagia, Nat. Lo itu hanya mantan. Apa perlu gue eja satu-satu agar lo paham? Main tinggi mantan. Just mantan. Setahu gue, mantan itu tempatnya di tempat sampah. Ga? Panggil Nathan pelan. Kalau ngomong, tolong jangan terlalu fakta. Ya, biar lo sadar. Lo itu udah mantan, Nathan. Sekar udah nggak peduli lagi ke lo. Buktinya, dia nggak datang, kan? Dia nggak datang pasti karena hujan. Sebenarnya dia mau datang kok. Jawab Nathan. Dari mana lo tahu? By feeling. Ga, gue yakin dia itu sebenarnya ingin datang. Hanya saja, dia masih jual mahal. Dia pasti sengaja ngelakuin itu. Dia sengaja nggak datang buat ngasih pelajaran ke gue. Jadi? Tanya Aga. Jadi, gue nggak akan nyerah. Dia sengaja bersikap begitu biar gue kejar-kejar lagi. Apa lo nggak tahu gimana watak perempuan? Mereka maunya dikejar dan sukanya jual mahal. Nah, ini yang sedang dilakuin Sekar ke gue. Aga kehabisan kata-kata. Sudahlah. Terserah. Ga, kok lo diem? Terserah. Mending sekarang lo pulang dulu. Lucky nyariin lo terus kata adek lo. Ini gue juga mau pulang dulu. Winda sedang menghadiri sebuah pertemuan sosial di salah satu gedung terkenal di Jakarta untuk merayakan ulang tahun seorang teman dekatnya. Suasana riuh tepuk tangan terdengar saat tokoh utama pesta tersebut meniup lilin, termasuk Winda. Setelah acara utama selesai, Winda duduk bersama teman-temannya di sebuah meja bundar yang dipenuhi dengan hidangan mewah. Silakan dinikmati, Jeng. Tawar sang tuan rumah acara, Jeng Leni. Terima kasih, Jeng. Jeng, kenapa wajah Jeng Winda agak beruntusan, ya? Tanya salah satu teman Winda yang duduk di sebelahnya. Saya juga bingung, padahal saya pakai skincare dari Italia. Tapi kok malah begini? Jawab Winda dengan ekspresi cemberut. Hati-hati, lo, Jeng. Mungkin ada bahan kimia berbahaya di dalamnya. Mungkin lebih baik pakai skincare dari Indonesia saja seperti Jeng Novita. Coba lihat hasilnya. Kulit Jeng Novita putih, tetapi putihnya tuh yang putih sehat banget gitu. Bukan yang putih pucat dan licin. Betul juga, saya penasaran ingin mencoba skincare seperti yang dipakai Jeng Novita.
Kulitnya semakin putih, tapi terlihat sehat. Ceritain dong, Jeng, pakai skincare apa? Novita, seorang perempuan paruh baya, tersenyum malu-malu. Saya pakai Starlet Beauty, Jeng. Bukannya itu skincare yang sedang viral? Skincare yang disebut-sebut sebagai skincare sejuta umat dan sedang viral di TikTok. Sahut yang lain. Novita mengangguk. Betul. Awalnya saya ragu, tapi setelah melihat review yang bagus dari orang-orang, saya akhirnya ikut coba dan keterusan sampai sekarang. Dulu, kulit saya rusak karena salah skincare, tapi berkat klinik Starlet Beauty, kulit saya membaik. Sekarang, semua produk dari skincare hingga body care, semuanya saya pakai Starlet Beauty. Pemiliknya bukannya dari Surabaya itu, ya? Novita mengangguk. Iya, betul. Di sisi lain, Winda mendengarkan dengan seksama percakapan teman-temannya. Dia mulai tertarik dengan nama merek tersebut. Apakah ada cabangnya di Jakarta? Saya penasaran. Tanya Winda. Ada, Jeng. Ada sekitar 20 cabang yang tersebar di Jakarta. Sedangkan pusatnya berada di Surabaya. Jawab temannya. Di cabang mana Jeng Novita biasanya melakukan perawatan? Tanya Winda. Saya langsung ke pusatnya, Jeng. Saat itu kebetulan keluarga sedang berlibur di Surabaya, jadi kami semua pergi untuk perawatan di klinik pusatnya. Jelas Novita. Bagaimana kalau kita mengatur tur ke klinik pusat dan sekalian mengunjungi makam para wali bersama di Jawa? Setuju? Usul salah satu dari mereka. Semua setuju, termasuk Winda. Mereka sering berkumpul untuk pertemuan atau perjalanan bersama, baik untuk liburan maupun kadang-kadang untuk kepentingan bisnis. Fatma, gimana menurut kamu? Kemasan dodolnya sudah eye-catching atau belum? Tanya Sekar sambil merapikan bingkisan dodol yang akan dibawanya untuk Nenek Meyen. Fatma mengangkat kedua ibu jarinya. Keren banget, Kak. Langsung approve, aku yakin. Approve gimana maksud kamu, Fatma? Kak Sekar pasti langsung approve jadi menantunya. Ada-ada saja kamu. Tapi aku aminkan deh. Semoga saja neneknya Mas Meyen suka. Doain, ya. Tentu saja, Kak. Doa Fatma selalu menyertai Kak Sekar. Dodol yang disiapkan oleh Sekar dikemas di atas nampan keramik bulat, dilapisi daun pisang, dibungkus dengan plastik hias, dan dihias dengan pita. Sekar tidak hanya menyiapkan 1, tapi 10 bungkus dodol. Dia berharap dodol buatannya akan disukai oleh nenek Mas Meyen dan harapan terbesarnya adalah diterima dengan baik di keluarga Wicaksana. 21. Direstui. Mas, makeup aku aneh, nggak? Terlalu menor pasti, ya? Tanya Sekar saat mereka berdua duduk di dalam mobil, siap menuju rumah Meyen. Apanya yang aneh? Cantik kamu, Sekar. Nggak ada kurangnya. Sekar tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia merasa salah tingkah. Salah tingkah? Tunggu dulu, sepertinya Sekar ingat kapan terakhir kali dia merasa salah tingkah. Saat itu. Tepat kala itu. Mas Nathan, aku nggak mau foto. Akunya jelek. Malu. Tolak Sekar, merasa dirinya terlalu burik saat tertangkap kamera. Buruk dari mana? Jika diberi satu pertanyaan, pertanyaan tentang kekurangan Sekar adalah pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh Nathan. Jelek dari mananya? Sih, sayang. Cantik gini kok. Kamu itu gadis paling manis yang pernah Mas temui. Manisnya kamu itu nggak bosenin. Mas sampai nggak bisa tidur tiap malam kalau belum video call sama kamu. Salting. Salting brutal. Entahlah, bagaimana sebutannya. Yang pasti, pipi Sekar memerah seperti tomat. Dipuji cantik oleh orang lain, Sekar tidak merasa apa-apa. Namun, ketika kata-kata manis itu keluar dari bibir Janasen Wijaya, Sekar merasa ingin tenggelam ke dasar samudera. Nathan itu, setiap ucapannya selalu mengandung percikan yang membuat jantung jadi cenut-cenut. Tunggu, untuk apa Sekar teringat itu semua?
Ia segera menggelengkan kepala. Kamu kenapa, Sekar? Tanya Meyan. Gak apa-apa, Mas. Jawab Sekar. Tak lama kemudian, mobil Meyan memasuki halaman rumah yang beberapa hari lalu dikunjungi oleh Sekar. Tanpa bisa menahan, jantung Sekar berdegup lebih cepat dari biasanya. Seperti dikejar oleh anjing. Dia mencoba mengatur napasnya dan menenangkan dirinya. Meyan turun terlebih dahulu dan membuka pintu mobil untuk Sekar. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Sekar. Jawab Meyan dengan senyum sopan. Pria itu selalu sopan. Mereka berjalan bersama. Sopir dan beberapa pelayan membawa hadiah dodol yang sudah disiapkan oleh Sekar. Kali ini, Sekar tidak fokus pada detail interior rumah karena sudah pernah melihatnya dan sudah hafal. Fokus Sekar adalah untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelah berhasil melangkah sebanyak 4 langkah melewati pintu utama, Sekar dikejutkan dengan kedatangan orang tua Meyan. Hal yang sama dirasakan oleh Meyan, tampaknya pria itu juga tidak tahu bahwa orang tuanya akan datang. Seketika, denyut jantung Sekar yang sebelumnya berdetak kencang, kini semakin cepat hingga ingin melompat. Napasnya tidak teratur. Tolong, ya Allah! Mas! Ucap Sekar dengan lirih. Ini di luar rencana, Sekar. Mas juga kaget. Bisik Meyan. Masya Allah, ini toh yang namanya Sekar. Ya Allah, ayune cantiknya. Kata wanita dengan kerudung yang menutup setengah badannya. Namanya Kanaya Al-Grafi, ibu kandung Meyan. Sekar tersenyum malu-malu. Dia mengikuti Meyan untuk bersalaman dengan ibunya. Ibu, apa ibu datang bareng ayah? Tanya Meyan. Bunaya mengangguk. Ayah kamu kayaknya masih di atas. Tadi ngeluh perutnya sakit. Oh, ya, Sekar. Perkenalkan, saya ini ibunya Meyan. Saya Sekar, Tan. Ibu dong. Panggil saya ibu. Deg. Ibu? Sekar tidak hanya terkejut, tetapi hampir tidak percaya mendengar kata-kata itu. Perasaan cemas dan bahagia bercampur menjadi satu. Cemas karena takut ibu Meyan tidak menyukainya setelah mengetahui latar belakangnya. Ayo kemari, Sekar. Meyan, coba panggil ayah kamu. Baik, Bu. Sekar duduk bersebelahan dengan Meyan di ruang tamu. Di depan mereka, ada ayah, ibu, dan nenek Meyan. Kepala Sekar tidak menunduk, tetapi juga tidak mendongak dengan sombong. Belum genap 1 jam Sekar bergabung dengan keluarga Wicaksana, ia sudah mendapatkan satu fakta yang sesuai dengan dugaannya. Mereka hangat, ramah, dan baik. Nak, apakah dodolnya kamu yang membuat sendiri? Tanya Nenek Rahayu dengan lembut. Ekspresinya berbeda sekali dari saat terakhir kali Sekar bertemu dengannya. Sekar mengangguk sopan dan tersenyum. Benar, Nek. Aduh, kalau kamu tahu, rasanya enak banget. Nenek sampai tidak bisa berhenti mengunyah. Kanaya turut menambahkan. Rasa manisnya pas. Dodol yang kita makan hari ini adalah dodol terenak yang pernah kami makan. Benar, kan, ya? Tanya Kanaya kepada suaminya yang duduk di sampingnya. Jagat Wicaksana, ayah Meyan, mengangguk dan tersenyum sebagai tanda setuju dengan pertanyaan sang istri. Deg. Sekar terdiam sekali lagi. Entah mengapa, kehangatan keluarga Meyan dalam menerima dirinya mengingatkan Sekar pada masa lalunya. Dulu, bukan hanya berbicara sopan, Sekar bahkan mendapatkan ludah saat pertama kali berinteraksi dengan Ibu Neisen. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih atas semuanya. Jujur, saat saya akan datang ke sini, saya merasa gugup dan takut. Ucap Sekar. Sekar mengangkat wajahnya dengan tegas. Tetapi sekarang, saya tidak akan takut lagi. Bagaimanapun juga, seperti yang dikatakan Mas Meyan, saya tidak boleh takut atau membiarkan situasi mengendalikan saya. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri secara lengkap di hadapan kalian.
Nama lengkap saya Sekar Manikamala. Latar belakang keluarga saya, seperti yang pernah nenek ketahui, ayah saya pernah dipenjara. Ibu saya sudah meninggal sejak lama. Keluarga terakhir yang saya miliki adalah nenek saya, tetapi dia juga telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa beberapa tahun yang lalu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sekarang saya sendirian. Tidak ada keluarga inti yang tersisa. Mereka semua saling pandang setelah mendengarkan sekelumit cerita Sekar. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, setidaknya Sekar merasa lega karena ia bisa terbuka tanpa harus menyembunyikan apapun. Sekar menoleh ke samping, tepat ke arah Mean, dan pria itu tersenyum seolah memberikan isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sekar! Panggil Jagad dengan suara lembut. Kami sangat bangga padamu. Deg! Saat itu juga, wajah Sekar terangkat. Apakah dia salah dengar? Ya, kami bangga padamu. Jarang sekali ada perempuan yang bisa melewati tantangan sejauh ini dengan tegar. Biasanya, perempuan selalu bergantung pada orang tua untuk meraih kesuksesan, tetapi kamu membuktikan sebaliknya. Lanjut Jagad. Kanaya menambahkan. Sementara kamu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih memiliki iman pada Tuhan dan usaha yang kuat. Sekar, nenek bangga padamu. Mean sangat beruntung bisa memiliki kamu. Tidak semua perempuan beruntung mendapatkan keluarga yang utuh dan bahagia, tetapi kamu beruntung karena memiliki pundak yang kuat. Ucap Nenek Rahayu. Jadi, Mean, kapan kamu akan melamar Sekar? Tanya Jagad tiba-tiba. Sekar kembali terkejut. Melamar? Tanya Sekar terbata-bata. Tidak hanya Sekar, Mean sendiri juga terkejut. Melamar? Ayah, ibu, nenek, apa maksudnya? Mereka bertiga tersenyum. Jagad menambahkan. Kami memberikan restu jika kalian berencana untuk menjalani pernikahan yang merupakan ibadah terpanjang. Prank. Gelas di tangan Nathan tiba-tiba terjatuh dengan keras ke lantai saat ia hendak minum. Tangannya gemetar tanpa ia mengerti penyebabnya. Sekar. Nama itu tiba-tiba muncul di pikirannya. Mengisi pikirannya. Membuatnya sesak napas. Sekar, Sekar, Sekar.